sehingga itu pembiayaan yang sudah terencana. Kalau saya kita lebih jadi namanya program itu harus dikeluarkan di level mayor, dikeluarkan di kerja pembinaan optimalnya, pembinaan sasarannya, ya artinya tanpa ada nanti dokumen sumbernya masih dipikirkan, maka tidak aliran kinerjanya tidak selaras. Contoh tadi sampai di misalnya di parkir kamar tidak secara spesifik dengan kata saja, tapi munculnya di wata-wata. Jadi nanti enggak, karena yang diperiksa kan organisasi untuk mencerminkan kinerja, dan sekarang parkirnya kamar, bukan parkirnya wata. Maka seharusnya itu dimulai dari dulunya dulu. Kalau di parkirnya kamar sudah tercantum secara spesifik, maka akan diteruskan. Dan penerusan ini lebih spesifik lagi. Contoh tadi ya, misalnya persentase siswa yang memiliki keterampilan multimedia misalnya. Nanti wakil kesiswaannya itu nanti ada perkembangannya. Multimedia di bidang apa? Misalnya desain grafis atau multimedia apa, teknologi atau apapun itu. Jadi lebih banyak pengembangannya di bahkan gurunya masing-masing. Nah, gurunya tadi dibuktikan dengan misalnya RPP dan silabusnya. Apa yang ditemukan di RPP itu mencerminkan tadi bahwa pengajaran atau pembelajaran ini sudah mendukung kebijakan dari kepala madrasahnya. Ya, itu dari seharusnya dari visi misi harus tercermin untuk kehasalan itu. Berarti kita menunjukkan kondisinya ya Pak dalam perumusan tujuan. SDM-nya. Iya. Enggak ada sampai SS, sampai SS, ini sampai misi tujuan dan cara kegiatannya. Jadi idealnya Pak ya, ini harapan dari pimpinan seperti itu, harapan dari bapak seperti itu, agar nantinya misalnya ketika ada kekhasan ini muncul misalnya bibit baru ya, siswa-siswa yang berpotensi untuk kita lebih berprestasi lagi bagi level nasional maupun internasional. Ketika nanti ada salah satu, bisa contoh ya, yang sudah terbukti itu man 2 total. Hasilnya ada Pak. Pertama pada di dunia. Saya yakin akan menambah tanaman dengan yang lain. Anggarannya berbeda, lebih banyak yang dibandingkan dolar. Seperti itu. Jadi ya ini dan ini kan juga ada PR kita ya untuk mendukung program yang kita dan untuk madrasah itu seperti apa sih? Untuk dari sisi akademik maupun daya saingnya. Apalagi kemarin yang waktu direktur PSK yang lalu itu meluncing visi madrasah yang baru mendunia, madrasah mendunia ini Pak. Pernah dengar ya kan? Madrasah mendunia. Mendunia ini apa visinya? Apakah misalnya bisa dari madrasah itu bisa meneruskan ketika lanjut di luar negeri, atau misalnya lembaga madrasah kita itu bisa menyerap atau menampung siswa dari negara lain. Itu unggul juga daya saing. Nah gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bingung, saya juga bingung. Karena kalian nggak masuk ke masyarakat, gimana? Enggak, bebas sih. Ya. Di madrasah itu beda bunyinya sama SK1 di kantor.
Penomoran SK-nya begitu. Di madrasah nomor 1 sementara di nomor 8 itu kalau ditaruh di nomor 8. Kalau ditaruh di nomor 7 atau karena gini Pak, karena di kantor ini tidak hanya apa namanya ngaku hijab biasa, itu ada agama. Makanya SK 1 di madrasah itu sama dengan SK nomor 3 di kandungan atau di kandungan. Karena kandungan itu adalah fungsi agama. Jadi kita membahas agama dulu. Namanya pembicaraan agama ya agama dulu gitu. Ya contoh ini ya, contoh ya. Karena di sini ada agama. Ini kan dari 1 nih, SK 1 nih bicara terkait agama, ya kan, pemahaman kerukunan. Nomor 2 terkait dengan pelayanan agama. Nomor 3 itu haji dan nomor 7 itu haji. 8 baru punya pendidikan. Kalau penomoran orang ini gitu ya. Jadi yang paling substansinya kinerjanya seperti apa? Apakah kita tawarkan ini semua ini? Datanya itu tersedia atau tidak? Contoh tadi ya, jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan setara PKPPS. Namanya ada PKP. Siapa penyelenggara PKPPS? Kontren. Jadi ini anak ini datanya dari mana? Yang tidak sekolah itu. Tinggal Pak, iya. PPS kan akumulasi. Memang ada di sana PPS, tapi kan akumulasi. Kita tidak ada data pemilahan. Mana yang punya Kemenang, mana punya Kemendikbud. Ayo, data dari mana Pak? Data internal saja Pak. Jumlah santri tahassus doang, salafian. Itu aja. Iya. Kalau ini kan PKPPS kan sebenarnya paket A, paket C, ya ini ada pesanan aja. Jadi ini sederhana, tapi bisa dipertanggungjawabkan datanya. Ya kan Pak ya? Gampang kan? Tinggal konfirmasi ke pakisnya berapa masa santri kasus atau suaminya ini. Iya. Bisa dikatakan kita ada di bawah itu tidak kami sudah memberikan ini apa namanya form kita dana. Jadi form ini kami memberikan masukan kekuasaan kepada Bapak Ibu. Bisa jadi ditambah, bisa jadi nanti ada pengembangan di situ. Contoh yang paling konkret itu di kegiatan penghasil variabel. Kalau indikatornya tadi misalnya rekomendasi IWS yang diterbitkan, maka kegiatan penghasil variabel itu apa? Yang dituangkan nantinya Pak di IPA itu kayak dialog kerukunan, penyelenggaraan dialog, fasilitasi ekonomi, penyelesaian konflik antar negara beragama, penyelenggaraan kegiatan atau fasilitasi cegah konflik konflik umat beragama. Seperti itu. Kalau tadi misalnya Satpas madrasah, kegiatannya apa? Pertama tadi identifikasi aset BMN misalnya. Kemudian permohonan pengajuan bantuan atau pemberian bantuan sarana prasarana. Itu kayak gitu juga. Jadi kira-kira rencana aksi untuk mencapai indikator itu seperti apa? Itu mulai. Terus yang misal di kabupaten apa yang boleh? Makanya ada namanya dokumen RKT Pak. Ada namanya registrasi, ada pertim, ada RKT, dan ini wajib dan pasti ditagih oleh Bapak izin renasinya mana? Pasti gitu. Ketika Bapak Ibu menyusun anggaran, komponen itu, acuan itu apa? Acuannya apa? Kemudian apa? Kalau restoran nggak mungkin. Restoran ini sektor kebijakan patronnya, mayornya kan. Tapi rencana aksinya, tahapannya itu apa? Di mana? Ada di NKT. Nah, terus kemudian tadi Bapak Ibu ya, ini
saya mau apa? Saya tuh waktu itu pernah dijawab, ditanya tuh dengan aplikasi apa sih untuk escaping ya? Saya tuh menggunakan X-Men Pak ya, itu bisa di-download. Saya kasih apa namanya data mentahnya, nanti bisa diteruskan. Ini free Pak, nggak bayar. Kayak gini, bikin kayak gini. X-Men bisa di ini Pak gitu. Nah seperti ini mulai dari visi, misi, tujuan, strategi, sasaran program, sasaran kegiatan, sampai ke sasaran kegiatan. Tugas Bapak Ibu nanti memberikan lagi per indikator sasaran kegiatan ini menjadi kinerja atau menjadi SKP-nya dari pimpinan di bawah kanwil atau di bawah kanwil. Jadi misalnya Pak Kabar TU yang kita atau di Super TU yang kita cuma Ya. itu misalnya ini kalau ini kan juga kinerja dari Koren. dari sini Koren Biro Perencanaan Anggaran kita. komposit Pusat. Iya. untuk membentuk nilai kinerja anggaran apa? Itu yang buat SKS Contoh misalnya se-Indonesia. kinerja berbasis punya. Jadi dibikin persentase capaian kinerja berbasis output. Sebenarnya dari mana sebagai itu tidak ada. Kemudian ada lagi misalnya apa namanya kualitas dari dokumen perencanaan, persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan. Ada berapa Pak dokumen perencanaan itu? Ada Restra, ada Perkil, LKJ, ada LKT, ada DIPA, KKL. Ada lagi namanya data kinerja. Nah, data kinerja itu seperti ini Pak ya. Sebelum nanti Bapak Ibu merumuskan target, Bapak Ibu bikin kayak gini. Form sederhana untuk mengukur kualitas data kinerja apa pakai kinerja. Contohnya Pak ya. Ini kegiatannya berkaitan mutu, renovasi dengan jamaah. Ini yang sebenarnya ini ada ratusan form. Ini contoh yang ada di Dinas Budaya, kita sudah sebar. Misalnya selanjutnya meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga pendidikan. RO-nya ini nanti jenis datanya itu sesuai dengan indikatornya. Kalau ini kan indikatornya ada persentase guru yang meningkatkan kompetensi. Jadi nanti begitu ini Pak, jumlah kerja ada berapa yang sudah meningkatkan kompetensinya. Kemudian jumlah guru secara populasinya itu berapa? dari Guru yang Rencana kantor sini. Nggih. Yang belum Saya gantikan Bu Ais tadi dari BIN. ASN-nya berapa? Saya tahu di dan rencana. Kok nggak kenal saya? Ininya tidak Lupa. Nggak terkenal saya. Ini saya guru biasa. Bisa ini. Oh, Biasa sehingga jarang berkomunikasi dengan masyarakat. Makanya mohon maaf. Sebenarnya saya sudah dengan di Brahmana itu terlalu Saya di proletariat, kaum proletariat. Banyak sekali ya Iya, nggak nama tuh Pak Brahmana sama Sudra itu. Saya kayak jelata loh Pak. saya tidak mungkin masuk ke kembali ke tempat sini yang Pak kelas Ibu. itu. Makanya saya Kira-kira kalau sudah dari sini kan tidak mau kenal, kan tidak punya kesempatan untuk kenal. ada dia sudah Ya, Resa sudah sering Dia Harija. Saya pendamping. Kali-kali gak banyak perubahan. Yang pernah ikut bimbingannya beliau itu baik perencanaan. Iya. Maka mohon maaf. Ya, Mas, sama Apip nanti, Mas ya. Billy, Pak. Apip sekalian. Billy Rahmawan. tapi yang penting ini Pak Yang disebut Mas Billy, Mas Billy. Enggak. Mohon maaf. Nggih, saya dulu di Mapenda. Waktu zamannya Pak Mukhtar itu saya dulu di kami itu Mapenda. diperiksa oleh 3 mata Bapak sudah Bersama Pak ya, bersama Pak Ibnu, Mbak Ana, Mas Taufik, yang sekarang kasih. Itu saya di situ. Terus setelah PAIS berdiri saya di PAIS. Setelah Pak Indra, Dulu kan di Mapenda. terus belum Pak Imron, setelah Pak Imron. Pas Pak Imron itu saya di Mapenda. Saya di Mapenda. Jumlah perguruan tinggi harus dilakukan. Masan, ya. Saya kenal Pak